Selamat siang, saya Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan menggunakan Prezi. Nah, ini saya ambil dari rumah belajar karena yang saya ampu adalah biologi, maka saya akan menjelaskan materi tentang biologi, yaitu jaringan hewan. Nah, untuk jaringan dibagi menjadi 4. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Saya akan menyampaikan satu persatu jaringan tersebut. Dari jaringan epitel. Jaringan epitel di sini melapisi bagian luar tubuh seperti kulit yang kita punya, kemudian membatasi rongga tubuh maupun yang membatasi organ. Jaringan epitel dengan jaringan ikat yang berada di bawahnya dihubungkan oleh membran dasar. Membran dasar terdiri dari 2 lapis, yaitu lamina basalis dan lamina reticularis. Apa pengertian jaringan epitel? Nah, merupakan salah satu jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian organ. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat digunakan untuk menyokong dan memperkuat jaringan lain, melindungi organ-organ tubuh, menyimpan energi, membentuk struktur tubuh, menyusun sistem sirkulasi. Pengertian jaringan ini adalah yang memiliki fungsi untuk mengikat atau menyokong bagian jaringan yang lain. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot di sini kita bahas ada otot lurik dan otot jantung. Di mana untuk otot yang merupakan salah satu jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Otot memiliki struktur kontraktil berupa aktin dan miosin. Nah, untuk otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Sedangkan otot jantung merupakan otot yang terdapat pada jantung. Nah, di sini untuk jaringan otot sebenarnya masih ada satu, yaitu otot polos, di mana otot polos ini terdapat pada bagian organ-organ tubuh kita bagian dalam. Berikutnya jaringan saraf. Jaringan saraf di sini tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi secara anatomis. Susunan saraf dibagi dalam susunan saraf pusat yang terdiri atas otot dan medula spinalis, dan susunan saraf tepi yang terdiri atas rambut saraf dan kumpulan kecil sel-sel saraf yang disebut dengan ganglia saraf. Jadi secara struktural, jaringan saraf terdiri atas 2 jenis sel, yaitu saraf atau neuron yang umumnya memiliki banyak cabang panjang, dan beberapa jenis sel glia yang memiliki cabang-cabang pendek, menyangga dan melindungi neuron, dan ikut serta di dalam aktivasi saraf, nutrisi saraf, dan proses pertahanan susunan saraf. Sedangkan pengertiannya merupakan komponen jaringan utama dari sistem saraf. Kemudian fungsinya sendiri merupakan membentuk jaringan komunikasi dari sistem saraf jaringan yang menyalurkan sinyal-sinyal listrik di seluruh jaringan. Gagal terus ya ngupload 80% kan. Saat ini tidak dapat menangani permintaan Anda. Error.
Belum Pak Rizal. Apa? Ngarep. Kalau Belum tak upload. kok ono kok belum diupload deh? Tidak mau. Cuma aku gelem kok. Itu udah gagal. Bisa ini aku ngerjane Pak muter toh. Demikian materi. Gak agil-agil. Demikian materi jaringan hewan yang saya sampaikan, yang ini saya ambil dari Rumah Belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.